Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dalam pidato kenegaraan terakhirnya. Jokowi meminta maaf apabila masih ada harapan dan cita-cita rakyat yang belum terwujud di periode kedua pemerintahannya. Jokowi bilang, sebagai manusia yang tumbuh dalam keterbatasan dan jauh dari istimewa, dirinya mungkin memiliki banyak kealpaan. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan khusus kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidatonya di sidang tahunan MPR DPR hari ini. Jokowi menyatakan mulai tahun depan Prabowo sebagai pemimpin tertinggi negara yang akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk. Presiden juga menyampaikan harapannya ke depan saat jabatannya telah usai dan diteruskan oleh Prabowo. Estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Sementara Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir dalam sidang tahunan MPR DPR dan sidang bersama DPR DPD hari ini. Hanya Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno serta Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang hadir dalam sidang tahunan MPR DPR. Ini kali pertama Megawati absen dalam sidang tahunan MPR DPR karena tahun lalu Megawati masih menghadiri sidang tahunan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memastikan Megawati sudah mendapat undangan dan dijadwalkan hadir dalam sidang tahunan MPR DPR. Mengenai absennya Megawati dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, PDI Perjuangan menyebut karena faktor kesehatan. Dan saya dengar malah bahkan ada rencana ibu akan hadir gitu. Tapi bahwa ada perubahan tiba-tiba atau ada perubahan yang terjadi di tengah jalan, saya. Tapi tidak melihat ini sebagai protes. Saya kira tidak, karena ya kejadian waktu kita di ND karena ibu ada kurang sehat di waktu itu, sehingga kemudian akhirnya pada saat-saat terakhir ibu bisa hadir. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberi penjelasan mengapa ayahnya yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono absen dalam sidang tahunan MPR. AHY bilang sejak kemarin SBY sudah tiba di Pacitan untuk merayakan Hari Kemerdekaan sekaligus menghadiri syukuran 1 tahun Museum Galeri SBY ANI. Pak SBY sudah berada di Pacitan, kota kelahirannya. Sejak kemarin memang sudah direncanakan sejak lama untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan di sana bersama kerabat sekaligus juga teman-teman semasa di Akademi Militer dulu Angkatan 73. Sekaligus kebetulan memang tepat 17 Agustus juga merupakan ulang tahun pertama Museum dan Galeri SBY ANI. Jadi beliau dari sana. Pada siang harinya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. Jokowi mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur pada tahun depan mencapai 400 triliun rupiah. Jokowi bilang sebaran anggaran 400 triliun itu akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan dan kesehatan. Anggaran itu pun akan dipakai untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar
400,3 triliun rupiah, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Lebih lengkap soal poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan terakhirnya dalam sidang tahunan MPR DPR hari ini, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sampai ada permintaan maaf dari Jokowi, kemudian ada harapan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebetulnya apa hal yang ingin ditekankan oleh Jokowi dalam pidatonya hari ini, Dian? Kalau soal permintaan maaf tentu ini berkaitan dengan pidato kenegaraan terakhir begitu ya yang bisa disampaikan oleh Presiden Joko Widodo karena ini merupakan akhir dari periode kepemimpinan. Jadi tadi secara detail kalau disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ia meminta maaf atas kalau spesifik bisa saya katakan banyak hati yang kecewa, kemudian juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia kalau ada cita-cita yang belum tercapai. Nah tentu dari atau dibalik permintaan maaf, Presiden Joko Widodo juga dalam pidato kenegaraannya menyampaikan sejumlah pencapaian-pencapaian yang sudah berhasil diraih dalam periode kepemimpinannya, terutama selama 1 tahun terakhir. Kalau saya tadi boleh catat beberapa poin, Tifal, yang pertama adalah Presiden mengklaim bahwa di masa kepemerintahannya ini telah berhasil membangun Indonesia sentris begitu ya, artinya memang telah dilakukan pembangunan yang dilakukan mulai dari pinggiran, kemudian juga membangun desa dan juga membangun daerah terluar, sehingga memang Presiden mengatakan bahwa telah berhasil melakukan pembangunan yang menyentuh semua lapisan. Nah, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pencapaiannya di bidang ekonomi. Tadi sempat kembali menyinggung soal kondisi pandemi COVID-19, di mana Presiden mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil bertahan di tengah krisis, bahkan pertumbuhan ekonominya terus melaju begitu ya, bisa dipertahankan di atas 5%. Kemudian juga tadi bicara soal berbagai pembangunan industri yang juga berhasil dikerjakan, kemudian juga pemanfaatan kekayaan negara secara maksimal dikatakan untuk membantu masyarakat. Dan di bidang hukum juga tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah pencapaian, misalnya telah berhasil membuat atau mengeluarkan KUHP yang baru, kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja maksud saya, kemudian juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, setelah menyampaikan permintaan maaf, tadi kita juga dengarkan bahwa Presiden Jokowi juga di dalam pidato kenegaraannya, sidang tahunan MPR, juga menyampaikan akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Presiden yang baru, Prabowo Subianto. Tifal. Di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Dian Silitonga melaporkan. Terima kasih. Ragam berita lainnya hadir usai jeda. Jelang puncak peringatan HUT ke-79 RI sejak siang hingga sore ini, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur mulai disterilisasi. Pada topik lainnya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebut KTP anak, adik, dan anggota timnya dicatut untuk pasangan Pilgub Jakarta jalur independen Dharma Pongrekon dan Kun Wardana. Tetap di Kompas TV.